nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati selamanya. Kau di hati. Engkau memutuskan kami, Engkau memutuskan ibadah ini, dan ibadah ini menjadi layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh keluarga besar, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, yang saat ini yang Engkau nyatakan dengan sukacita mereka Tuhan. Oleh karena itu Bapa, penuhi mereka dengan Roh-Mu, agar semua rangkaian acara ini Tuhan, yang kami percayakan kepadamu, Engkau pimpin dengan hikmat kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berikan kekuatan, berikan kedamaian tubuh yang sehat kepada calon mempelai, baik Ricky maupun Rina, bahkan keluarga besar ini semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, Engkau berikan hikmat kuasa dan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah masuk ke bait suci-Mu. Kiring kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami memulainya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai berkatan pernikahan yang kudus. Mari kita untuk saat teduh sejenak. Bahagia dari saudara kandung kedua mempelai. Pertama-tama kita sambut saudara kandung dari mempelai pria, Rahelia Novita Boru Tampu Bolon beserta suami Jandri De Hotman Sinaga. Diikuti oleh Yeremia Putri Caroline Boru Tampu Bolon serta Ruth Ailina Stefani Boru Tampu Bolon.
oleh keluarga berbahagia saudara kandung dari calon mempelai wanita, Riko Sihombing. Diikuti oleh Bunga Boru Sihombing dan Denny Putra Sihombing. Mari kita sambut mempelai pria yang berbahagia, penuh berkat dari Tuhan. Pada hari ini, Ricky Nelson Tampu Bolon beserta kedua orang tua. Ricky Nelson Tampu Bolon lahir di Jakarta 22 Mei 1995. Pria tampan pecinta sepak bola ini merupakan anak pertama dari Bapak Lombut Tampu Bolon dan Ibu Delima Sigalingging. Mari kita sambut mempelai wanita yang berbahagia dan terberkati pada hari ini, Rina Sihombing didampingi oleh kedua orang tua. Rina Sihombing adalah anak dari pasangan Bapak Haryanto Sihombing dan Ibu Romauli Simanjuntak. Rina lahir di Bengkulu tanggal 1 Juni 1994. Wanita cantik ini memiliki hobi makeup dan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Hubungan cinta mereka diawali dari semenjak 13 tahun yang lalu melalui ajang Pesparawi hingga akhirnya Kami dari keluarga menyerahkan seluruh hati untuk diberkati anak kami di gereja GBI Nelayan 13 Pekan Dis. Kami percaya sama pendeta sehingga kita harus berangkat sama pendeta. Kedua orang tua dari mempelai laki-laki maupun perempuan telah menyerahkan anak-anak mereka untuk diberkati di gereja ini. Dan saat ini akan kita menyaksikan penyalaan lilin. Silakan. semua karena kasih-Mu. Sebab dari semula kami ada semua karena anugerah-Mu. Engkau menciptakan kami Tuhan sebagaimana kami ada hari ini. Karena anugerah Tuhan, karena cinta Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang hebat dan luar biasa seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya.
Mari kita tunduk kepala. Mari kita bersembah. Nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh berbahagia, kami boleh bersukacita. Karena ada rencanamu yang indah Tuhan. Di pagi hari ini pernikahan kudus, yaitu di kitab Kubolon dengan Rina Simombe. Kami akan mempersembahkan yang terbaik, baik keluarga inti Tuhan, semuanya memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan juga seluruh hamba Tuhan dan umat-Mu mempersembahkan yang terbaik. Kuduskan korban persembahan kami menjadi dupa dan ukupan yang harum di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kamilah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti tanah yang merindukan air, kami merindukan kebenaran Bapa. Sungguh Engkau Allah yang kami sembah dan muliakan. Hanya di dalam Engkau kami Tuhan beroleh hidup dan hidup di dalam berkemenangan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kalau kami Tuhan boleh bersukacita menyaksikan kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan. Di saat ini akan berlangsung pemberkatan nikah kudus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntut kami dengan kebenaran firman. Engkau akan bawa kami hanyut di dalam kebenaran firman, sehingga firman-Mu menjadi iman dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya sebagai kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan seluruh yang kami hadir di tengah-tengah ibadah ini. Engkau mengurapi kami, Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terkhusus buat kedua calon mempelai ini ya Tuhan, Engkau berikan hikmat kasih marifat-Mu atasnya, sehingga firman yang mereka dengarkan adalah suluh mereka untuk berjalan di dalam kegelapan, bahkan tongkat bagi hidup mereka ketika mereka berjalan di jalan yang licin. Bahkan kami semua yang hadir pada saat ini, terkhusus buat kedua orang tua dari calon mempelai ini, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, kiranya Engkau tuntun senantiasa, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hamba-Mu yang tidak mampu ini Engkau kuatkan dan Engkau mampukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom. Hari ini adalah hari yang bersukacita. Amin saudara. Jangan ada wajah-wajah yang bersedih. Kedua orang tua wajah bersukacita. Amin. Amin. Pak Tampu Bolon bersukacita, Pak Sihomping bersukacita beserta ibu. Kedua belah pihak bersukacita. Amin. Nah saudara kekasih dan kudus Tuhan, hari ini kita menyaksikan kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan, di mana hari ini kita akan melihat satu peristiwa di mana menjadi sejarah buat Ricky dan buat Rina dan buat keluarga besar. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Dalam Matius 18 ayat ke-19 dan ayat yang ke-20. Sudah dapat, amin. Ada yang membawa Alkitabnya boleh dibuka, karena saya memiliki sekarang Alkitab terjemahan baru 2, maka saya baca di terjemahan baru 2. Kalau terjadi satu perbedaan kalimat saja tapi maknanya tetap sama dalam terjemahan perjanjian terjemahan yang pertama. Demikian firman Tuhan Matius 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Aku berkata lagi kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sesuatu yang namanya dibuat dalam sebuah kesepakatan seperti apa yang dikatakan, ada 2 orang yang bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus,
maka apapun yang dimintanya, maka Tuhan akan sediakan. Yang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, bagaimanakah kita membuat sebuah kesepakatan? Sebab terlalu banyak hal-hal yang harus kita benahi untuk membuat sebuah kesepakatan. Kalau bahasa Batak saya baca tadi malam, apa itu kesepakatan? Dosniro. Itu artinya hati yang menyatulah yang membuat sebuah kesepakatan. Saudara kekasih, kalau kita membaca di dalam Alkitab dalam Matius 25 tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana, ini adalah sejarah pernikahan pada zaman Israel. Kalau pada zaman itu setelah mereka mendapat satu perkenalan dalam tunangannya, maka si mempelai perempuan itu menunggu di rumahnya sampai waktu yang ditentukan pihak laki-laki akan datang menjemputnya ke rumah si calon mempelainya. Dan pada waktu itu maka orang-orang atau calon pengantin laki-laki ini akan berjalan malam diiringi oleh saudara-saudara, teman-teman dan keluarganya untuk menjemput calon mempelainya. Di malam hari mereka berjalan, kalau di sana pada waktu itu belum ada kendaraan, maka perjalanan itu mungkin bisa saja mengalami kendala. Tetapi si perempuan itu harus menyalakan lampunya, pelitanya di rumahnya, tidak boleh padam. Seperti apa yang dikatakan ketika kita akan menjadi mempelai Kristus, tidak boleh padam. Kalau dia kekurangan minyak, maka tidak masuk kepada perjamuan itu. Nah, kisah ini digambarkan di dalam pernikahan zaman itu, zaman Israel, di mana si mempelai laki-laki diiringi oleh saudara-saudara handetolan semua. Di malam hari mereka membawa obornya untuk menuju rumah si perempuan, si calon mempelai perempuan. Dan calon mempelai perempuan itu menyalakan lampunya, dan dia menjaga lampu ini tidak boleh padam. Sebab kalau si mempelai laki-laki itu sampai di rumahnya, rumah itu gelap dan tidak ada lampu, maka gagallah pernikahan. Kalau perjalanan kita tahu di padang gurun, siapa yang sudah pernah ke Israel? Di sana kalau di padang gurun ada banyak hambatan yang mungkin bisa terjadi. Waktu yang ditentukan tidak ada memprediksi 1 jam sampai di rumah mempelai perempuan. 2 jam, 3 jam tidak ada yang bisa memprediksi. Semuanya dalam kondisi harus berjaga-jaga. Dan ketika mempelai laki-laki itu membawa obornya dan mereka sudah sampai di sana, maka bersoraklah si calon mempelai wanita, "Aku telah dijemput, aku telah dijemput." Maka aku akan masuk kepada perjamuan itu. Ada sukacita yang luar biasa yang terjadi di kehidupan si calon mempelai perempuan. Dan ketika pada dia sampai di sana, maka si mempelai perempuan ini, calon mempelai perempuan, dia ambil tangannya, kemudian dia bawa ke rumah. Kenapa dikatakan lampu calon mempelai perempuan tidak boleh padam, dan obor yang dibawa oleh mempelai laki-laki juga tidak boleh padam? Sebab inilah kehidupan orang percaya. Secara umum orang biasanya memulai dari kasih eros, kasih saling tarik, saling memperhatikan atau saling ketertarikan satu dengan yang lain. Tetapi apa yang mereka katakan? Mereka memulai dari ada perkenalan antara temannya, memulai dengan kasih pilia, kasih persahabatan. Mereka bangun dalam sebuah persahabatan. Dari kasih persahabatan yang mereka miliki ini, maka mereka menuju kasih eros, yaitu saling tertarik dengan satu yang lain. Setelah mereka memiliki ketertarikan satu dengan lain, maka mereka melakukan kasih storge.
yaitu kasih kekeluargaan. Saya mendengar apa yang dikatakan Amang Sihombe. Engkau sudah saya anggap anakku. Apa yang ada di rumah engkau makan, engkau bebas memakan. Demikian juga dari pihak keluarga Tampu Bolo. Oh Inang Parumai, aku salut kepada engkau. Karena engkau telah membentuk karakter anakku menjadi orang yang terus mengasihi. Kasih kekeluargaan terbentuk dengan sempurna antara kedua belah pihak. Bukan hanya berada di mereka sendiri, tapi sampai kepada keluarga. Ini yang luar biasa. Ini yang sudah langka terjadi di tengah-tengah orang yang sedang menikah. Pada umumnya dimulai dari kasih eros karena dia ganteng, karena dia cantik. Tetapi apa yang saya dapatkan dari apa yang mereka katakan, kami sedang dimulai dari kasih persahabatan, yaitu kasih filia. Dan akhirnya setelah mereka nanti mendapat pemberkatan nikah, maka mereka akan masuk di dalam kasih agape. Amin saudara. Mereka akan masuk di dalam kasih saling mengorbankan. Sebab Yesus mati mengorbankan dirinya menjadi kasih yang sempurna untuk menebus umat manusia. Itulah kasih agape. Dan saya percaya Ricky akan berjuang membangun keluarganya dengan membangun sebuah kasih agape. Rina juga akan membangun keluarganya dengan mengorbankan segala hidupnya untuk membangun sebuah kasih agape di tengah-tengah keluarga. Kalau saya boleh bertanya, apakah yang kau inginkan dari sebuah pernikahan ini? Kalau engkau berkata, aku ingin mendapat bahagia, maka engkau akan gagal. Tapi kalau engkau berkata, aku ingin memberi bahagia, maka engkau akan menerimanya. Tetapi kalau engkau berkata, aku ingin mendapat bahagia, engkau akan kecewa. Sebab tidak ada yang sanggup melakukan itu kalau bukan karena sebuah pengorbanan. Itu sebabnya untuk hari yang indah ini saya mau katakan kepada kalian berdua, dua orang yang bersepakat, yang membangun kasih menuju kasih agape adalah kasih yang saling mengorbankan, bukan kasih yang saling menuntut. Kalau engkau sanggup memberikan hidupmu dalam pengorbanan hidupmu untuk membangun keluargamu, membahagiakan pasanganmu, maka ketika itu terjadi di tengah keluargamu, engkau saling berbalas kasih, saling membahagiakan, bukan meminta kebahagiaan, maka engkau akan disebut keluarga yang berbahagia. Nah saudara kekasih di dalam Kristus Tuhan, ketika kesepakatan itu dibangun, maka ada satu janji di dalamnya. Nanti mereka akan mengungkapkan janji di dalam pernikahannya. Di dalam Amos 3 ayat yang ketiga dikatakan, berjalankah dua orang kalau tidak berjanji? Kesepakatan diikat oleh janji, maka kesepakatan itu akan terus langgeng sampai kepada kesudahan. Saya dengan istri saya, dengan anak saya, setiap pagi harus membangun mesbah. Sebab ketika mesbah dinaikkan, Tuhan hadir di sana. Ketika nanti satu waktu engkau akan memiliki anak, bahkan sebelum pun engkau memiliki anak, 3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Sia-sia semua apa yang kita buat di dunia ini kalau kita tidak ada di dalam Tuhan. Apa gunanya engkau memiliki bumi ini tapi engkau binasa?
Oleh karena itu, saudara kekasih, yang kedua ini yang dikatakan, engkau harus dalam dirimu untuk terus membangun mezbah. Bahkan di dalam kitab Yosua dikatakan, seisi rumahku akan terus beribadah kepada Tuhan. Amin. Bahkan di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, satu orang itu terkalahkan, 2 orang itu akan bertahan, tetapi pilih dari 3 tali akan kuat. Artinya saudara kekasih, ketika kita ada di dalam persekutuan dengan keluarga kita, kita akan kuat. Kalau 1 orang itu terkalahkan, 2 orang hanya bertahan, tapi 3 orang yang bersepakat dalam Tuhan, dia akan menjadi kuat menjalankan hidup dalam kekeluargaan. Tapi dengar, suami istri yang Tuhan hadir adalah keluarga yang sempurna. Ketiganya adalah Tuhan. 3 tali tidak mudah terputus. Itu mengatakan suami istri, kalau Tuhan hadir di sana, itu adalah keluarga yang sempurna. Tapi suami istri yang memiliki anak dan Tuhan hadir di sana, itu adalah keluarga yang sempurna dan dilengkapi. Jadi jangan kau katakan keluargaku tidak sempurna. Sebab ketika kita diberkat oleh Tuhan, Tuhan hadir di sana, sesungguhnya kita sudah menjadi keluarga yang sempurna. Sebab 3 tali yang dipilih itu adalah Tuhan. Sebagai akhir dari firman yang saya sampaikan buat saudara yang kekasih dan buat kita semua, apa yang Tuhan katakan buat kita untuk hari ini. Dalam firman ini dikatakan, kalau engkau sedang membangun dalam kesepakatanmu 2 orang, nanti Tuhan akan pertambahkan engkau menjadi 3 orang. Ketika 2 pun engkau bersepakat, ketika 3 pun engkau bersepakat, bahkan engkau akan membangun mezbah dalam rumahmu, maka engkau akan disebut orang yang berbahagia. Percayalah, setiap orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan berkati. Saya sebagai hamba Tuhan yang akan meletakkan tangan di mana Tuhan meletakkan tangan dalam memberkati. Saya tidak ingin mendengar kalian berdua pada satu waktu nanti hidup di dalam tidak takut akan Tuhan. Kalau saya boleh dipakai Tuhan atau dipilih Tuhan melalui gereja ini untuk memberkatinya, berarti ada sebuah tanggung jawab di dalamnya yang harus kalian jaga supaya kalian tetap setia di dalam Tuhan. Bukan berarti kalian harus ada di gereja Bethel Indonesia, sebab gereja semua sama. Tapi yang saya mau, kalian harus bertumbuh di dalamnya. Saya tidak mau mendengar satu waktu si Rina dengan si Ricky begini-begini. Saya tidak mau mendengar. Tapi yang saya mau dengar adalah Ricky dan Rina tetap menjaga kesepakatan dalam janjinya, dan mereka terus berbahagia. Itu kebahagiaan sebagai hamba Tuhan. Demikian juga orang tua, saya percaya mereka akan berbahagia mendengarkan hal itu terjadi. Dan pesan yang terakhir dari saya, hormatilah ayah dan ibu. Ini sudah seringkali saya katakan, sebab engkau akan menerima panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan kepada. Artinya di sana Tuhan akan memberkati engkau dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tapi Tuhan juga memberkati engkau di tanah. Artinya bumi ini tempat engkau berdiri, engkau akan diberkati secara jasmani. Orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati ayah dan ibunya, tidak hanya diberkati secara rohani, tapi dia juga diberkati secara jasmani. Jangan pernah engkau sia-siakan ini sebagai firman yang kuat. Amin. Keberadaan orang tuamu ini adalah satu berkah. Engkau pasti masih merasa bangga. Sebab apa? Kedua orang tuamu masih lengkap. Ini anugerah. Ini anugerah. Amin. Oleh karena itu pesan ini telah saya sampaikan di dalam firman Allah. Peganglah itu, imani dan lakukan, dan Tuhan akan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman. Engkau sempurnakan firman-Mu ya Tuhan, sebab hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Tapi kami percaya Tuhan, satu kata pun dari firman
Apabila itu menjadi benih di dalam hati, pikiran, dan jiwa kami, itu akan bertumbuh dan bertumbuh, dan itu akan membawa kemenangan dalam hidup kami, sebab firman-Mu punya kuasa di dalamnya. Tuhan, berikan satu kata itu di tiap pribadi kami saat ini. Berikan satu kata itu Tuhan, untuk kami bawa pulang sebagai janji kebenaran firman, agar kami semua menerima berkat yang sama. Terima kasih Bapak. Saatnya kami akan masuk dalam pemberkatan nikah kudus. Pimpin hamba untuk melakukan yang benar dan benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan. Saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita beberapa pertanyaan mengenai kesungguhan mereka dalam memasuki pernikahan yang kudus ini. Kepada Saudara Ricky Nelson Ambubolo, apakah saudara mau menerima saudari Rina Sihombi sebagai istrimu dan hidup bersamanya dalam pernikahan kudus seumur hidupmu? Apakah engkau mau mengasihinya sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormatinya dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya sampai selama-lamanya? Apakah jawabmu? Buat supaya jemaat juga mendengar. Saya mau. Demikian juga saya akan bertanya kepada calon mempelai wanita. Engkau Rina Sihombi, apakah engkau mau menerima saudara Ricky Nelson Tambubolo sebagai suamimu dan hidup bersamanya dalam pernikahan kudus seumur hidupmu? Apakah engkau mau mengasihinya sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat sampai selama-lamanya? Apakah jawabmu? Ya, saya mau. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kedua-duanya pandanglah matanya, serta peganglah kedua tangan kekasih. Dan saat ini ucapkanlah janji nikahmu dengan sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam, dan janjimu engkau ungkapkan kepada Tuhan. Saya, Ricky Nelson Tambubolo, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara Simon, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Rina Sihombi, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, dan sebagaimana saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman waris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Amin. Saya, Rina Sihombi, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Ricky Nelson Tambubolo, menjadi suami yang sah dan satu-satunya
mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk di dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan, menghormati Engkau sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa menaruh harap di dalam Tuhan, dan akan hidup dengan rukun dan damai di sepanjang hidup ini. Amin. Cincin ini terbuat dari logam mulia. Cincin ini tidak berpangkal dan berujung, melambangkan kasih yang tidak akan pernah terputus dan berhenti. Cincin ini tidak berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan pernah luntur dan pudar bahkan rusak. Demikianlah kiranya kasih antara engkau berdua, Ricky Nelson Tampu Bolon dan Rina Sihombing, tidak akan berakhir sampai selama-lamanya dalam kehidupan, bahkan bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah matang, dan bertambah hari bertambah kudus. Demikian juga engkau, Rina, sematkanlah di jari manis calon suamimu sebagai tanda ikatan janji. Pemberkatan nikah, dan tanganmu engkau letakkan di atas Alkitab ini, dan bahkan di sini tertulis dalam 1 Korintus 13, yaitu tentang kasih. Kasih itulah yang mengikat kalian berdua di dalam pemberkatanmu, sebab kasih Tuhan itu yang sempurna. Demikianlah kasihmu. Silakan berdoa. Taruhlah tanganmu di atas Alkitab. Saya undang jemaat Tuhan dan seluruhnya boleh bangkit berdiri. Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, dalam pernikahan kudus, saya sebagai hamba Tuhan mempersatukan kalian berdua, yang sesungguhnya Tuhanlah yang mempersatukan engkau, Ricky Nelson Tampu Bolon, dan engkau Rina Sihombing, menjadi suami istri yang sah, mulai hari ini dan selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan terimalah berkat Allah, berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini dan selamanya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Alkitab saya. Mereka sudah menjadi suami istri yang sah, bukan lagi calon. Oleh karena itu, untuk meneguhkannya di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka mereka akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saya undang kalian berhadap-hadapan. Bapa yang baik, kuduskan Tuhan roti dan anggur dalam perjamuan, sebab Engkau kudus ya Bapa. Engkau hadir di dalamnya, dalam kuasa-Mu. Terima kasih kalau Engkau mengundang kami untuk masuk dalam perjamuan. Terima kasih untuk Engkau melayakkan kami masuk dalam perjamuan. Kuduskan kami yang melayani, dan kuduskan kami yang masuk dalam perjamuan ini. Kami terima perjamuan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan. Mari angkat rotimu, angkat rotimu dua-dua sama cawan juga angkatnya. Ini kami Bapa masuk dalam perjamuan roti dan anggur ini Tuhan, di mana Engkau hadir di dalam. Kami masuk dalam perjamuan-Mu Bapa. Sebab kalau Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, maka Engkau memberikan apapun apa yang kami minta. Terimalah perjamuan. Demikian juga Ia mengambil, sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari angkat tinggi roti di atas kepala saudara. Dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, mari angkat cawan saudara. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
kasih di dalam Tuhan, karena mereka sudah menjadi suami istri yang sah, yang sudah dikuduskan dalam perjamuan kudus. Mereka akan hidup di dalam kekudusan Allah itu sendiri. Dan saat ini kita akan menyaksikan Ricky Nelson Tampubolon sebagai suaminya akan memberikan ciuman kudus kepada Rina Sihombing sebagai istri yang sah di dalam Kristus Yesus. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita akan menyaksikan, kita bangkit berdiri. Dengan perlahan bukalah cadarnya. Jangan buru-buru, perlahan-lahan kamu buka. Ulang dulu. Harus ada romantisnya. Bukalah cadar istrimu Rina Sihombing di dalam kasih anugerah Tuhan. Silakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saat ini kita akan menyaksikan Ricky Nelson Tampubolon akan memberikan ciuman kudus kepada Rina Sihombing sebagai istrinya yang terkasih dan yang tercantik. Dipersilakan. Baik, kita hitung karena ini adalah permulaan mereka. Oleh karena itu kita semua akan menghitungnya. Dihitung dari angka mundur. 3, 2, 1. Berikan. Ya, pegang dulu. Dengarkanlah apa yang menjadi filosofi dari lilin ini. Lilin ini menerangi seluruh yang ada di sekitarnya. Demikian kalian berdua akan menjadi terang atas seisi rumahmu, keluarga besarmu, dan seluruh lingkunganmu. Jika selama ini kalian berdua diterangi oleh kedua orang tuamu, saatnya engkau akan menjadi terang di tengah-tengah kehidupanmu, karena terang Tuhan telah turun atas engkau. Nyalakanlah lilin yang ada di tengah sebagai kesatuan terang, di mana engkau telah mengambil apinya dari lilin yang kedua, yang kecil itu. Dipersilahkan. Saatnya tiuplah titik lilin-lilin yang ada di sekitarnya, supaya lilinmu itu menjadi terang untuk selama-lamanya. Silakan titik. Beri tepuk tangan bagi mereka. Silakan kembali ke tempat. Kemudian mempelai wanitanya menandatangani. Saya sebagai hamba Tuhan juga menandatangani akte ini dan Alkitab ini akan diserahkan bagi kedua mempelai ini untuk mereka terus boleh hidup di dalam kebenaran, dan mereka akan menandatanganinya sebagai hadiah firman yang mereka terima, dimulai dari mempelai laki-laki. Kemudian mempelai wanitanya
Dan saya mengundang saksi yang sudah ditunjuk untuk boleh menandatangani Alkitab ini. Ada 2 orang kan saksi. Dari pihak laki-laki menjadi saksi yang pertama. Dari saksi yang kedua. Dan saya sebagai hamba. Silakan diterima. Akte pernikahan, janji nikah, dan Alkitab untuk mereka boleh miliki dalam menjalankan kehidupan mereka. Saudara Ricky Nelson Tampu Bolon dan Saudari Rina Sihombing adalah suami istri yang sah yang telah dipersatukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut keluarga baru ini dan berikan tepuk tangan yang meriah. Mereka menjadi anggota keluarga. Amin. Silakan berbahagia. Kau sebut namaku di dalam harapmu, selamaku di hatimu. Tak dapat membahas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Saatnya kita akan menyaksikan kedua mempelai ini. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang meneteskan peluk kebahagiaanmu. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Kasih sayang pengorbanan. Bagi kita semua Shalom. yang saya hormati Amang Pendeta yang telah melaksanakan pernikahan anak kami dan pemain kami, yang kami hormati
keluarga besar kami si Hombing beserta rombongan. Yang kami hormati seluruh keluarga kami, Tampu Bolon, Boru, Bere, dan Ibe Bere. Dan yang kami hormati seluruh penatua atau keluarga besar Gereja Betel Indonesia. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang melancarkan acara pemberkatan nikah anak kami pada saat ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kami harapkan. Saya sebagai orang tua yang langsung berbicara pada saat ini meminta doa kepada kita keseluruhan yang hadir pada saat ini, terutama Amang Pendeta membawakan doa untuk anak kami dan parumen kami yang memulai keluarga baru, terutama harapan kami kepada ula-ula kami si Hombing. Dan kami sangat puas atas berkat Tuhan pada saat ini, dan kami sangat berbahagia menerima pemberkatan ini. Semoga keluarga baru anak kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, yang takut akan Tuhan. Jadi tuksongonipe amang saluhutna undangan hata nasaotik upasatami tuhamuna segudang ma pinasuna horasma.